saya minta suami saya untuk disumpah pocongkan. Ngelihat suami saya berdoa sama ibu saya. Tuh mas, lihat tuh kelakuannya berdua-berdua gitu tuh mas, pegang-pegangan tangan. Di rumah sakit, bawa dia sakit. Mbak yang antar. Oh, ya dia masih bisa jalan sendiri kok. Iya. Kok pergi-pergi terus ya? Ngapain ya? Di luar bu. Ya urus lah kalau dia sakit. Enggak mas, saya udah ada kok obat dari dokter. Udah. Ngomongnya gimana sekarang biar ngebuktiin? Udah kamu sumpah pocong, mau nggak berani nggak kamu? Hah? Ya udah, kalau itu bikin kamu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billah.
bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan bersyukur juga kita kepada orang tua kita. Sahabat Kapalang yang selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, rezeki yang tidak pernah putus. Terima kasih karena selalu terus support kami dengan cara membeli produk kami, men-share tayangan kami, dan juga like serta men-subscribe ya. Insya Allah itu menjadi sebuah pahala ya, walaupun pahala kecil, tapi kalau semakin banyak, semakin ditumpuk akan semakin besar ya. Insya Allah kebaikan sekecil apapun yang kalian berikan ya, insya Allah menjadi penyelamat buat kalian di yaumil akhir nanti. Sahabat Kapalang dimanapun kalian berada ya, yang lagi ada di luar negeri, luar daerah, maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat ya, pokoknya salam sayang lah buat kalian semua. Salam cinta, boy. Salam cinta. Ya, cinta dan kasih sayang. Selalu cinta. Jangan ke janda. Hah? Jangan ke janda. Janda enggak. Ya. Tapi ada enggak. Ya, sahabat, saya ingin memberitahukan ya, saat ini kita sedang berada di acara Jalur Kasih ya, di mana kita sudah mempertemukan anak dan bapak. Ya. Oh iya benar. Sudah Udah berapa tahun nih nggak ketemu, Bos? sudah berapa dekade Jangan ketawa. anak dan bapak ini tidak dipertemukan. Ini Kisableng makanya bisa ikut lagi dikarenakan dia kecewa katanya. Wah, kecewa. Calonnya tuh malah membelot ke yang lain. Mengkhianati ya. Makanya Ki berharap kepada manusia itu jatuhnya akan mengecewakan. Itu ya menengah cacing. Bang Den, inti sih bapak inti. Kenapa jadi aneh yang Sahabat disalahan dulu lagi? dong Ki, sahabat Kapalang. Ya, sahabat Kapalang, Jangan misteri lupa, yang selalu saya cintai ya. Alhamdulillah ya, saya sudah bisa hadir kembali di sini. Terima kasih sahabat Kapalang sudah terus senantiasa mensupport untuk tim Kapalang. Amin. Tapi walaupun saya nggak muncul, tapi saya suka mantau Gus lewat kaca benggala Gus. Kaca benggala. Gitu. Itu pemberian malampir itu. Iya, pemberian malampir itu kaca benggala. Berarti si boy lagi mandi bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Coba Ki rada dipantau, mandinya lama. Iya. Dia mainin itu, Bu. Lato. Aduh, kicau sakit. Enggak. Ini gimana ketua kolonel dan iya, juga apa ini dia? Letjen. Legend. Letnan satu. Gitu. Ya, gimana ada apa nih? Kita kan tugasnya mau ngincar si Elsa. Iya. Tapi kenapa tugas itu dialihkan kepada Dika dan Reno? Nah, Gimana ini ada apa ini sebenarnya? begini. Nah, Ini yang jelasin. Apa nih? iya ketua komandan dulu dong. Tenang. Iya. Jadi di sini pengawal di sini, benar. Jadi gini, Gus. Gimana? Kenapa kita membagi formasi di sini antara saya sama Bang Boy dengan Gusnya, Wan Robi, Aki lebih memilih ke sini daripada sekarang kita bagi yaitu Bang Dika sama Bang Reno untuk lebih lanjut menyelidiki si Elsa. Karena pertama di sini kita mendapatkan laporan dari salah satu wanita. Nah, Wanita lah. Terus. Nah, itu dia meminta bantuan kepada kita. Itu. Minta bantuan. Nah, untuk kronologinya lebih lanjut, dia akan menjelaskan langsung kepada Gusnya. Dia sampai memohon-mohon banget kepada kita untuk datang untuk kedatangan kita maksudnya, Gus. Saya agak grogi. Katanya dia langsung minta sumpah pocong, maksudnya gimana? Nah, gini Gus, dia itu bener-bener minta urgent sampai bener-bener telepon tuh berkali-kali Gus. Mas, tolong Mas, tim Kapalang kalau bisa bantu saya Mas. Sampai saya aja mau nanya sekata dua kata aja nggak bisa Gus, dia terus minta-minta iya, apalagi wanita. Nah, gitu Gus, makanya dia sampai berkata juga ingin sumpah pocong. Wah, saya kaget Gus, karena kita kan udah agak kalau bisa menghindari sumpah pocong. Betul. Kan? Ih, gimana tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta sumpah pocong. Nah, sedangkan kita kan nggak tahu permasalahannya apa. Itu kan saya minta penjelasannya. Udah, pokoknya saya pengen sumpah pocong. Walah, kaget saya Gus. Enggak, ini kenapa? Apakah dia merasa ada yang dihianati gitu kan? Gini Gus, Atau merasa kecewa karena pilihannya membelot? ke situ lagi. Mas itu nggak cawe-cawe loh Mas. Oh iya, bener iya, loh. iya Ikut gitu. cawe-cawe saya. Nah, jadi gini Gus, dia sempat cerita dikit sih Gus.
Jadi dia itu ada kecurigaan Terhadap suaminya. suami lain. Yaitu katanya berapa waktu ke belakang itu suaminya sama si mertuanya katanya deket banget gitu. Nah kan saya sempat di situ nasihatin gini, mungkin kan ya apa ya, menantu sama mertua kan deket karena kasih sayang sama anak menantu sama mertua kan gitu, dalam arti kan udah kayak seperti anak sama orang tua sendiri kan gitu. Tapi sih ini namanya kalau nggak salah Mbak siapa ya, Rini, oh ya Mbak Rini. Itu dia bilang gini, tapi ini beda mas, pokoknya saya curiga banget, bahkan kalau bisa hari ini juga sumpah pocong. Saya kaget terus, waduh kok sumpah pocong lagi gitu. Makanya di sini saya laporan sama bosnya, urgent banget. Makanya kita di sini bagi formasi Bang Reno sama Bang Dika, kita alihkan ke sementara tetap melanjutin Elsa. Nah untuk Gusnya Wan Robi, Aki sama Bang Boy, kita untuk menangani kasus ini Gus, karena beliau juga meminta sampai hujan-hujan sampai nangis Gus. Apalagi kan saya kalau dengerin cewek nangis kan paling nggak bisa. Jangan-jangan sumpah pocong lah. Nah gitu. Kalau sumpah I love you mah nggak apa-apa. Nah, gimana sih kalau love you. Ini Elsa gimana nih? Elsa, coba kita telepon si Dika dulu. Oh iya, coba. Mana Dika? Saya kaget dengerin Elsa kayak gitu. Iya. Kan saya nggak ikut kan. Ternyata Untung itu mas menantu mertua Mas Mapak jauh suka bumi ya. Kalau deket mas dikira gini juga mas. baru juga. Oh Coba iya. kita telepon Dika dulu ya. Waalaikumsalam Dik. Nah, ini gimana perkembangan Elsa? Elsa ini masih tetap dipantau, Gus. Masih tetap dipantau. Ada kecurigaan aneh yang menyimpang apa gimana? Ada sih Gus, ini kayaknya ada semacam korban lagi, Gus. Ada korban lagi? Ada korban lagi, Gus. Ya udah, terus dipantau jangan sampai lengah ya. Sementara saya beresin dulu yang ini nih ya. Ya. Kalau ada sesuatu hal yang membuat satu kejadian yang aneh atau merugikan, langsung aja hentikan Dik ya. Siap. Oke Dik ya. Iya deh. Oke, makasih yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, berarti sekarang lagi Pantau ya. dipantau sama Reno dan juga Dika Iya. ya. Sementara kita beresin dulu di Simbar ini. Bener. Ya. Tapi properti Madu gimana? Aman. Nanti. Nah kan kebiasaan. Kebiasaan. Tadi buru-buru kan masnya. Patennya aja Iya, kan. paten. Ntar lo macam-macam tuh. Kenapa? Patennya lato-lato nih. Laton, jangan lagi. Ketek. Aduh, ketemu gitu ya. Tahu lah. Munyok tahu Persis, nggak, aduh, parah. Munyok tahu nggak munyok? Punya apa? Enggak tahu. Ya tahu gini. Ditabit. Di mana rumahnya, Boy? Sana. Oh, di sana. Ayo, Ki. Pak. Ayo, Wan. Udah di Sherlock belum? Udah lah. Bener nih. Kalau masalah Sherlock apalagi perempuan bisa. Oh iya. Kan kita membantu. Bantu. Ya kan sesama manusia, Pokoknya kalau apalagi khususnya ada yang minta tolong, kita harus membantunya ya enggak? Pesan Gus gitu, Den. Bukan karena cewek gitu ya. Tapi jangan pilih-pilih juga, Bang. Hah? Kalau dia kan pilih-pilih, Bang. Oh, Kalau pilih. Oh iya. Ini- Giliran nomor cowok baru dikasih ke gua, Den. Nah, gimana Coba gitu. takdir udah berkata lain. Seperti itu, udah ditentukan kayaknya. Aki aja nggak pernah ditelepon aja dia. Iya. Bener. Nggak pernah. Dia diam-diam minjem duit. Tahu aja sih Gus. Yang mana, Mas, rumahnya? Ini. Kalau nggak salah antara Hah? nomor 1 dan nomor berapa sih ya? Ini. Oh ini. Bener gak, coba lihat. Nih. Oh iya, Bener kan? Oh iya, bener. Tapi orangnya mana ya? Kebuka. Ini kebuka ini pintunya. Assalamualaikum. 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 Gus, salam ya. Oh, Gua jadi kaget. Mbak Rini kan? Iya, Oh, ini. Iya. Ini Rini. Ya. Ayo masuk. Ye, Gus. Ada serangan gaib. Oh iya. Aki. Ki. Enggak duluan. Kolonel. Bukan konglomerat. Oh iya.
Oh iya. Mau minum apa? Gak usah repot-repot, Pak. Kalau Sebentar ya. iya nggak usah repot-repot. Kalau ada kopi, gulanya dikit. Kalau ada es teh panas. Oh, Mbak, di sana, Mbak. Es teh panas gitu Pak, kedatangan kita Pak. Tapi kok sepi ya kayak. Tapi adem rumahnya ya. Ya, Gak ada energi-energi negatif ya. Iya. kayaknya sih. Nah ini gimana ada negatif? Ada negatif. Ini yang ada pikirannya negatif. Udah lagi aja yang kena. Iya, itu. Tapi sepi ya gimana? Tapi sih katanya suaminya agak sakit. Oh, suami sakit. Iya, gue sakit ya. Ini belum pernah meninggal. Oh iya. Wah, wangi. Oh iya, makasih. Boy, madunya mana, Boy? Oh iya. Kebiasaan. Madu kapsul sama minyak sawah, Boy. Apa? Madu kapsul sama minyak sawah ya? Di mobil. Ini Mbak, jadi Enggak dianterin nih. Enggak sendiri. Anda Pak. Takut amat. Nah, jadi gini Mbak, kita kan di sini udah datang sesuai apa yang Mbak minta kan? Ya kan? Ya. Mungkin Mbak bisa menjelaskan lebih lanjut, lebih jelas kronologinya kepada Gus, Wan Robi, sama Kisableng kan? Apa yang sebenarnya Mbak pengen ungkapkan, pengen ceritain, ya siapa tahu kita bisa bantu gitu Mbak. Jadi gini ya Gus, maaf saya minta suami saya untuk disumpah pocongkan. Kok tiba-tiba kenapa, Mbak? Tunggu dulu, Mbak. Tenang. Saya ini rada kaget ya kalau berbicara dengan sumpah pocong. Mbak kan sering nonton Kapalang kan? Ya, Pasti tahu kan dampak dari sumpah pocong itu kayak gimana? iya saya tahu. Ya, makanya selagi bisa kita perbaiki dulu lah. Tapi ini udah nggak bisa diperbaiki lagi Gus masalahnya. Kenapa? Ada apa? Kenapa? Ya karena saya sering ngelihat suami saya berduaan sama ibu saya kayak gitu, mesra-mesraan. Ya saya sebagai wanita ya saya sakit hati Gus. Saya gitu, saya nggak suka itu. Pasti mereka selingkuh. Mbak jangan gampang menyimpulkan sesuatu. Ya enggak, emang bukan simpulin, emang udah kelihatan sama muka saya kok, sama mata saya sendiri. Ya kayak gimana maksudnya? Sering berdoa-doaan, kadang kalau lagi saya keluar tiba-tiba deket-deketan gitu lah, gimana? Kan saya tinggal bertiga ya, kita nggak tahu kan. Senang gitu. Janganlah engkau melihat ikan hanya sekedar dari air yang keruh, melainkan engkau lupa cara yang baik untuk melihat ikan di dalam kolam harus dengan air yang jernih, agar engkau tahu semuanya. Mbak, dalam arti apa ya, jangan langsung berpikiran negatif kayak melihat ibu sama suami Mbak ya kan. Mungkin aja itu kasih sayang seorang anak sama orang tua gitu. Ya tapi kan berlebihan Mas, masalahnya kalau sering berduaan mah. Apalagi kan di rumah nggak ada siapa-siapa lagi. Kalau menurut saya teteh cemburu boleh aja ya Gus ya. Iya, tapi ini sama ibu sendiri Jangan loh. terlalu berlebihan gitu Gus maksudnya. Jangan terlalu berlebihan lah. Ya. Kita lihat dulu kondisinya kenapa ibu. Ya, jangan sampai apa-apa sumpah pocong. Masa Tapi saya tetap pengen mintanya sumpah pocong aja biar jelas. aduh, gimana ini sahabat tiba-tiba langsung sumpah pocong, saya nggak tahu masalahnya gimana. Ya, ibunya kemana? Suami kamu kemana? Ya saya nggak tahu mereka berdua kemana. Nah kan sekarang udah nggak ada berduanya. Ini cemburunya gede nih Gus. Cemburunya gede. Iya, cemburunya gede. Iya. Kan kalau motor itu dibilang kayak overheat. Iya. Oh, Itu kalau menurut Ndin itu apa namanya? Businya rusak. Bukan. Sahabat Pertamina itu terlalu ini gitu kan. Iya. Gitu. Mbak, nggak apa selain sumpah pocong. Iya. Ya, saya udah nggak percaya. Saya pokoknya intinya saya minta sumpah pocong aja. Jadi Mbak dengan sangat yakin bahwa suami Mbak dan ibu Mbak sendiri itu mempunyai kedekatan khusus. Iya. Saya udah yakin. Apa sih contohnya Mbak? Contohnya nih, Mbak kan boleh cerita. Mbak kan bisa bilang tadi terbukti begini-begini. Nah sekarang Mbak ceritakin apa aja yang menjadi sebuah bukti. Nah, Ya saya sering lihat mereka berduaan. Di mana? Tiba-tiba berdua di rumah. Di rumah. Kadang suka di kamar berdua ngapain? memang ibunya Mbaknya ini masih satu rumah di sini. Iya, baru 1 bulan tinggal di sini. Tapi sering 1 bulan itu sering ketahuan berdua. Ya
Ya kalau menurut saya sih Mbak nggak harus sumpah pocong juga sih, diomongin dengan baik-baik. Ya kan Mbak tahu sendiri konsekuensi dari sumpah pocong itu apa. Apalagi ini yang disumpah pocong suami dan ibu Mbak sendiri itu. Dulunya disayangi pasti, benar nggak? Tapi saya sudah tidak percaya kalau misalnya dia sumpah pocong. Tapi Saya kalau mintanya sumpah pocong aja. Mbak Rini kalau tim Kapalang kan nggak gegabah ya Iya, untuk melaksanakan benar. sumpah pocong ya. Kita harus ada bukti dan kita juga harus ngeliat sendiri kan. Nah, itu pun dengan ngeliat sendiri kita nggak langsung bisa sumpah pocong, Mbak. Kita tawarkan yang bersangkutan dulu. Kalau memang udah siap, benar-benar siap, juga ingin membuktikan kebenaran atau tidak, karena kan untuk cari kebenaran susah ya. Benar. Dengan jalan, makanya biar lebih apa ya, ini makanya dilakukan sumpah pocong. Tapi saya pikir untuk ibunya Mbak ya, Mbak Rini tuh kemungkinan wajar lah, kemungkinan dia memang dulunya pengen punya anak laki-laki kan, gitu kan. Begitu dapat menantu laki-laki kan, bisa jadi kasih sayangnya seperti anak sendiri gitu, Mbak. Ya tapi nggak harus berlebihan kayak selalu berdua gitu, di mana-mana berdua. Waalaikumsalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita selaku umatnya untuk selalu berhusnudzon. Jangan sampai kita selalu berhusnudzon. Iyyakum wazonna fa inna zonna akdzabul hadis. Janganlah kamu selalu berburuk sangka, karena berburuk sangka itu adalah sebagian daripada perkataanmu yang dusta. Itu adalah dosa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Janganlah kita selalu bersuudzon, karena itu adalah orang tua kamu sendiri. Tuh Mbak, jadi kalau Mbaknya terlalu berpikir negatif terus sama suami Mbak dan ibu Mbak juga, lama-lama kelamaan ya kan apa ya, memandang kedua orang itu akan seterusnya jelek gitu. Walaupun itu sebenarnya perhatian antara orang tua sama anak, tapi kalau Mbak pikirannya negatif terus, maka ya Mbak akan memandang bahwa ibu sama suami Mbaknya itu seakan-akan selingkuh gitu. Tapi kan masalahnya sering banget ini kelihatannya berdua mulu di rumah kalau saya ada. Tapi Mbaknya pernah sempat ngomong nggak sama ibunya atau sama suaminya, ngobrol baik-baik bareng gitu kan? Pernah nggak? Ya kadang suka dibantai, katanya cuma perhatian kepada menantu lah ini itu, tapi kan nggak terlalu begitu kepada menantu juga. Sekarang intinya gini, Mbak, temuin saya sama suami Mbak, kan lagi sakit ya, kita bantu biar sehat dulu aja, dengan produk yang kita bawa, ya intinya itu. Setelah itu baru kita tanya cara baik-baik, ya jangan main sumpah pocong, Mbak. Ngeri, Mbak. Kan Mbak sering nonton kali. Yang apa mau Mbak, suami Mbak, kalau misalkan itu terbukti, ya udah resiko dia kalau dia terbukti selingkuh kayak gitu mah. Apalagi suami sama ibunya sendiri, Bos. Kan kesalahan mereka kalau kayak gitu. Ya kan, tapi nggak dengan sumpah pocong. Kalau sumpah pocong itu takutnya kan bersangkutan dengan nyawa, Mbak. Itu kalau selagi bisanya seperti masalah seperti ini, mending dibicarakan baik-baik aja gitu. Kan elak masalahnya kalau kayak gitu. ya pelan-pelan lah. Ya. Tuh Mas, lihat tuh kelakuannya berdua-berdua gitu tuh Mas, pegang-pegangan tangan gitu. Ada apa ya ini Mas? Tuh Mas tuh. Lihat tuh, berdua-berdua. Buktinya itu tuh, kayak gitu tuh kelakuannya tuh. Dari rumah sakit bawa dia sakit ke dokter, kalau nggak dipegang jatuh. Ya kan harus kayak gitu, Bu. Nih obatnya nih, lu lihat sendiri ah. Ayo Mas. Udah dong, malu ada orang. Kok jadi berantem di luar Malu gini sih? kelakuan sendiri juga malu. Banyak sabar dulu. Apaan? Nih. Buat apa? Ini kan lagi sakit. Jadi? Kita datang ke sini bawa madu, bawa kapsul herbal. Kan lebih enak dia dari medis daripada pakai itu. Ya, siapa tahu Bu, daripada gitu. Bu megang juga. Aku juga megang kan ini menantu aku kayak anak laki-laki aku. Ya biasa aja Bu. Nggak mau. Kok jadi cemburuan gitu sih? Ya kamu ngomongnya kayak gitu tuh buat apa? Ya wajar dong seorang Aturannya kan Ibu. kamu yang ngurus dia, bawa ke dokter. Lah bisa jalan sendiri juga. Ya Allah. Astagfirullah. Gimana kelakuannya? Ibu dari mana? Rumah sakit ini di Mantri situ nih obatnya. Oh.
Kalau nggak dipegang dia kan pusing, jatuh ntar. Ini aja cemburuan anak sendiri cemburuan kenapa bukan Mbak yang anter? Ya dia masih bisa jalan sendiri kok. Kan dia lagi sakit, Mbak. Suami Mbak lagi sakit. Harusnya kan mbaknya sebagai istrinya harusnya yang mengantar. Harus ya, wajib ya. Ya. Tapi ini Aku kan nggak punya anak laki, jadi aku anggap ini anak aku sendiri, bukan yang lain-lain. Kok kamu cemburu sih? Ibu berlebihan sekali kayak gitu. Nggak pegang doang gini, lu nggak apa-apa daripada dia jatuh. Yang susah kan lu. Jalan sendirilah. Udah besar ini, Bu. bukan masalah besar atau enggak. Cuman ini kondisinya kan lagi sakit. Yang menjadi istri kan Mbak harusnya. Iya. Yang ngerawat. Ini Mbak. Ibunya aja terlalu manjain dia. Iyalah. Apa-apa Kayak anak aku sendiri. Ya anak ibu kan saya bukan dia. Lu nggak ngurusin? Ya bisa ngurus diri sendiri udah gede kok. Sebagai istri, suami itu diurus, makan, minum, sakit, bawa dokter. Paling biasa aja, Bu. Kok biasa kok dia jatuh di jalan? Gimana? Bangun sendiri sudah besar kok. Ini Bu, mending duduk aja Bu di Ya, sini Bu. Bu, daripada diri gitu Bu. Ya mungkin mbaknya memang kurang perhatian sama suaminya, Mbak. Jadi ibunya masih perhatian lebih ke suami Mbak. Bagus dong. Bisa Mas. Tuh tadi tensinya naik tinggi, gulanya juga tinggi. Gimana dong kalau nggak diituin? Nah, dia apa-apa sendiri, Bu. Lu. Wajar kalau ibu kamu gitu ke aku. Kan ibu kamu nggak punya anak cowok. Ya harus ke kamu berlebihan kayak gitu. Enggak berlebih. Kamu itu terlalu protektif, kamu itu. Kamunya aja lebay. Bukan masalah lebay. Diurus, punya suami itu diurus. Jangan dibiarin. Kok jatuh? Siapa yang susah? Ya dia aja. Lu. Sudah sepantasnya yang namanya mertua itu menjadikan menantunya sebagaimana anaknya sendiri. Iya, betul. Untuk menyayangi, mengasihi dan juga memperhatikan. Jadi mungkin coba si Masnya kasih dulu. Ya, madu dulu. Madu dulu. Pertolongan pertama, madu dulu, ya. Jangan emosi dulu, jangan berantem dulu. Kita minum madu dulu lah. Ya, minum madu, Masnya juga biar tambah sehat. Ya. Karena kan madu itu sangat dianjurkan. Ya, ketika seorang muslim sakit yang dianjurkan sama Nabi Muhammad itu yang pertama adalah madu. Ya. Mas, sehat kan ini sebelah nih? Gimana, sehat? Agak enak badannya sih Mas. Enak badan. Kecapean kayaknya. Disuntik tadi ya, kasih vitamin ini. Cobalah madunya. Enggak, saya kaget, Bu. Karena saya ditelepon sama anak ibu, kita nih diminta sumpah pocong katanya. Karena anak ibu katanya mempunyai kecurigaan bahwa ibu berdua ini ada hubungan khusus gitu. Jujur aja saya sih. Cuman saya sih mencoba untuk menenangi. Ya, tujuan saya di sini, kita nih di sini semua menenangi dan juga menengahi permasalahan ini. Jangan sampai terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, begitu Bu. Ya. Sampai Diminum ya. Ya Mas, minum. Sampai sebegitu dalamnya kok nyangka aku sama suamimu. Ya ibu sering berduaan di rumah. Lu ada yang ngurus dia gimana dong? Sabar ibu. Ya ibu sering berduaan, saya lihat gimana. Karena lu nggak pernah ngurus dia. Ya dia udah gede Bu. Udah gede juga. Namanya anak. Ya nggak harus segitunya Bu. Urus lah. Ya. Kamu tuh nggak wajar cemburu sama ibu kamu sendiri. Ya, kamu terlalu dekat, gak wajar itu namanya. Wajar lah, dia juga udah aku anggap sebagai ibu aku Kamu selalu sendiri. begitu bilangnya. Astagfirullahaladzim. Mbak, jangan. Selalu berjalan. Dia Belain lagi aja sakit terus. loh. Dia lagi sakit, Mbak. Dia selalu belain ini gitu terus. Anak ibu tuh saya, bukan dia. Jadi? Ya nggak usah urus dia. Orang aku anggap anak aku kok. Anak ibu tuh saya, ngapain urusin dia? Mbak, Kalau berdua. kamu udah mulai kurang ajar. Kamu tuh udah mulai kurang ajar kalau gini. Begitu doang. Kamu juga kurang ajar sama ibu aku. Selalu berdua aja. Ngapain Itu juga cuma asumsi berdua kamu. ngapain? Itu asumsi kamu doang. Kayak gitu asumsi. Aku selalu bilang ya, nanya kenapa.
Kamunya aja. Ya cuma cerita bentar gini-gini. Iya Kalau bisa ke lah. aku ngapain ke dia? Kau nggak pernah di rumah ya? Kok pergi-pergi terus ya? Ngapain aku ya? di luar, Bu. Ya uruslah kalau dia sakit. Ngapain aku kok curiga? Udah gede, Bu, ngapain diurus Udah lagi? gede juga namanya. Kasih obat juga sembuh. Bodo amat. Ini udah gua anggap anak gua. Ya udah Ibu anggap aja sama berdua. Nggak ada masalah. Kenapa lu cemburu sama aku? Kamu maunya gimana sekarang biar ngebuktiin? Udah kamu suka pocong, mau nggak berani gak kamu? Hah? Ya udah, kalau itu bikin kamu kuat. Ya udah kamu suka Nggak apa-apa, pocong. Mas. Nggak apa-apa, Mas. Kalau gini terus nggak akan beres, Mas. Dia Iya, terus saya- curiga ke saya. Ya maksud saya tolonglah jangan apa-apa sumpah pocong. Ini Ah. kan kita mumpung lagi bersama ya kan, wajarlah seorang istri. Saya bukan membela dia, tapi wajarlah seorang istri mempunyai kecemburuan. Ya kan Mas, feeling seorang istri itu benar Ya, terus. Betul, Mbak, betul. Tapi Mbak jangan berlebihan. Nah, itu nggak baik. Ya kan selalu ada buktinya Mas. Mas lihat sendiri tadi gimana. Ya orang dari dokter kok dia Salah curiga. satu penghambat suatu rezeki adalah bertengkarnya suami dan istri. Udahlah. Udah nggak apa-apa, Mas. Lakuin aja, Mas. Lakuin aja Mas. Udah. Dia juga berani kok. Biar dia puas kok. Lakuin aja. Jangan dulu. apalagi kondisi Mas juga sakit kan. Jangan dulu, jangan. Lebih baik sekarang fokus kesembuhan Masnya. Kalau masalah sumpah pocong itu kalau bisa jangan itu. Udah nggak bisa Mas, udah sumpah pocong Mbak, aja lah. bicarain baik-baik dulu, Mbak. Sumpah pocong lah. Mbak Kan udah jelas loh. Kata si ibu juga nggak ada apa-apa. Mbaknya juga posisinya juga sering keluar juga. Iya. Ya kan? Ya wajar lah ibu bantu anak. Iya. Terus punya serangan pocong lah. Berani kan lu? Gitu amat lu. Kalau emang nggak selingkuh ya udah sumpah pocong kalau berani. Udah. Ya udah. Salah sakit lah. Ya. Jadi Bang ini ya, untuk posisi seperti ini kalau saling bertengkar nggak ada titik temu gitu. Iya. Ya kan? Apalagi kondisi suami Mbak nih ya sakit. Nah kita kan ikhtiar dulu sekalian buat nyembuhin sakitnya suaminya. Ya. Kan? Tapi kalau menurut saya ya Gus ya, mohon maaf nih Gus. Ini kan faedah madu selain buat ngobatin, kayaknya ada sedikit-sedikit energi negatif juga Gus. Harusnya dua-duanya harus minum nih Gus. Ya. Coba benar Gus. Benar. Itu siapa tahu nih lagi ada sesuatu yang Semuanya lah, kita minum lihat. lah. Iya, Jadi nggak semuanya nih. ada emosi lah. Betul. Mudah-mudahan dengan ini apa yang udah diminum ya Gus ya, yang niatnya pengen cempa pocong, insya Allah nggak bakalan terjadi kan gitu Gus. Kita cegah dulu lah sebelum sampai lanjut sampai cempa pocong. Betul, Pak Robi ya. Dari faedah madu ini Wan Robi. Karena ntar kalau bertengkar gini kan, apalagi kalau udah saling marah-marah gini kan, aura negatif kan sering suka nempel kan, makanya diminumin ini, siapa tahu habis minum ini Ibu bisa minum. dibicarakan baik-baik. Kita semuanya aja Iya. ya kita minum. Ibu minum dulu, minum madunya. Mbaknya juga sama Masnya juga gitu. Mbaknya dulu aja, mbaknya ya. Emosinya masih tinggi. Dia kalau aku kan enggak ada masalah sih. Namanya menantu, gue sayang. Tapi Ibu harus minum madu ini nggak apa-apa kan? Iya, semuanya. Hah? Enggak apa. Bisa semuanya. dulu saja kalau yang Iya. biar pikirannya Ibunya agak dulu. plong Bu. Iya, tenang dulu. karena madu ini sebagian daripada obat daripada hal kebaikan. Selain daripada obat medis yang ibu beli, madu ini juga bagus untuk yang namanya menghindari, menjauhi, juga menghancurkan daripada aura negatif, ya, dan juga dari hal-hal kegaiban. Karena keistimewaan dari madu ini di mana mengandung daripada ayat-ayat ruqyah dan juga salawat dan juga doa yang selalu dilantunkan daripada anaknya. Mas. Nggak usah Mas, saya udah ada kok obat dari dokter. Kayak gitu. Enggak. Ayo Mas. Gak apa-apa Nggak Mas. apa-apa Mas, nggak usah. Nggak usah. Saya ada kok obat dari dokter. Gini, Mas, kalau nggak minum takutnya semua kan udah minum kan? Iya. Takutnya ada kecurigaan tambah yang ada ntar ada. Minum apa susahnya loh. Jangan pakai kerasan Pak. Mohon Pak. Kayak gitu. Coba minum Mas. Gak apa-apa. Ini juga buat kesembuhan Masnya juga bisa gitu kan. Minum lah. Minum Sama Mas, aja. itu udah. Tadi kita udah ke dokter kok. Minum. Ini nggak ada efeknya Mas, kalau nggak ada Iya, nggak ada efeknya efeknya. nggak ada efeknya. Saya jadi malah curiga nih kalau sampean nggak mau Nah. minum madu. Nah, kan? Kan gitu. Nggak Mas, kan cuma madu biasa kan? Ya udah Sama minum nggak ada aja jauh kalau bedanya kok biasa. sama ini.
sama obat biasa kok. Madu itu juga bagus untuk kesehatan mas, gitu. Ya, tapi kita udah ada kok obat dari dokternya. Kita juga udah diperiksa tadi. Nah, jadi gini, kayak menimbulkan kecurigaan nih kalau kayak gini. Ya sudah, minum saja, susah Nggak usah, banget jangan, lah. jangan. Kasar amat. Susah banget tinggal minum. Sabar ya. Iya mah. Nah, kan nggak apa-apa kan? Nah, jadi semuanya udah minum kan. Biar kita lebih enak Iya, ngobrolnya betul. gitu kan. Sumpah pocong, janganlah. Nggak bagus kan? Masnya juga udah minum, jadi percaya kan? Tetap saya nggak percaya. Ya. Udah minum loh. Mbak maunya gimana? Ya supaya pocong. Supaya saya percaya itu supaya pocong. Sumpah pocong lagi. Tanya sahabat tuh. Gimana nih sahabat? Ya. Jadi si mbaknya, Mbak Rini Ya enggak, belum. minta Kalau emang ibu nggak bersalah ya suka pocong aja. Ngapain? Ya supaya ibu ngerasa nggak bersalah ya udah Enggak, berani emang lah. gua ngaku nggak salah. Ya berarti ibu salah. Ngapain lu sumpah pocong? Lu yang salah, makanya lu aja yang sumpah pocong sendiri. Ya ibu lah. Enggak. Ibu yang sering berduaan, Ya, ibu orang- yang selingkuh ngapa saya? Sayang masa sama ini. Ya udah kalau emang ibu Laki lu. sayang, emang ibu Iya. sebagai anak ya udah sumpah pocong aja, nggak usah takut. Malas, nggak takut gua. Berarti selingkuh. Enggak, Nggak takut. enggak dosa lu. Kalau gitu ya udah selingkuh kan? Enggak mau. Ya udah sumpah pocong berarti. Enggak suka. Ya udah selingkuh berarti. Enggak. Lebay banget tiba Lebay lu bilang aku sayang sama menantu aku. Ya udah sumpah pocong lah susahnya. Kau urus, Sumpah pocong lah kalau kayak gitu. Mbak Rini, ya Mbak Rini. Itu Tenang dulu, tenang ibunya dulu. kan sebagai Mbak Rini nggak boleh seperti itu Mbak Rini. Enggak tahu dia dosa. Dia Iya. ngerasa nggak bersalah ya. Tapi nggak harus gitu, Mbak. Tapi nggak Pocong. gitu, Mbak. Iya. Gitu, Mbak. Nah, apa kayak gini dibesarin nggak jadi Salah kalau papa? kayak gitu. Salah lah. Ya udah sumpah pocong. Enggak, Ya udah salah berarti. enggak. Susah. Menantu kok disayang dong. Ya udah berarti kalau emang sayang sebagai menantu ya sumpah pocong, Bu. Kagak Makanya mau. harus kayak gitu. Enggak mau. Mbak Rini sabar dulu Mbak Rini. Kalau Nggak Dia boleh yang nggak seperti mau gimana? kalau Mbak ini gini terus nggak akan terpecahkan masalah Betul, ini. Pak. Ya Mas, kalau mereka emang nggak ngerasa sih, nah, ya udah sumpah pocong. Enggak. Ya udah berarti selingkuh. Enggak. Tuh Mas dengar sendiri kan? Enggak. Makanya saya minta tuh sumpah pocong tuh supaya ngebuktiin. Enggak harus atau juga enggak. pakai sumpah pocong Ya buktiinnya. nggak bakal ngaku, Bu. Ngapain gua ngaku orang enggak? Di dalam sebuah keterangan dalam Islam yang dimana Allah itu mengharamkan dan juga membenci hambanya untuk mudah bersumpah dengan menyebutkan kali namanya, ya, bentar-bentar ataupun sedikit-sedikit bersumpah. Namun di sini ketika memang untuk menghindari sebuah fitnahan daripada kesalahan itu sendiri, juga mencari sebuah kebenaran dan juga kebaikan, maka nggak boleh buat sumpah itu diperbolehkan. Astagfirullahaladzim. Tapi posisinya masnya juga lagi sakit. Iya. Gitu. Memang kita harus mendepankan Ya. kesehatan juga. Kita mendepankan musyawarah dulu Pak, gitu kan. Melihat kondisi suaminya juga kurang sehat kan. Yang penting kita juga harus ada itu Pak, harus ada bukti juga Pak, bahwa untuk cari buktinya kan nggak susah. Ini si mbaknya udah main yakin aja kan, kita nggak bisa seperti itu. Dan kita juga nggak bisa percaya dengan salah satu pihak juga. Betul. Kita mencari bukti juga yang lain, yang konkret, Iya. yang benar-benar gimana, Betul. benar-benar terbukti. Karena kalau jatuhnya nggak terbukti, jatuhnya fitnah. Fitnah. Ya kan? Ya sekarang tunggu aja si A-nya sembuh dulu Mbak. Ya, Paling sehari 2 hari ya kalau udah minum ini ya. Ibu. yang ini nanti sambil diimbangi sama madu sama kapsul Ini ini. Ya. ada kapsul herbal juga, jadi bisa diminum. Bisa diminum. Kalau masnya udah sembuh, kita kan bisa lebih fokus untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya kan? Bukannya kita juga terlalu ikut campur juga, cuma di sini kita membantu menengahi daripada bertiga ini terus berantem terus, kan nggak enak kan, suasana rumah Iya. juga kan, Iya. ada canggung gitu. Gus gimana Gus ini Gus? Ya intinya tolong saya minta sama Mbak siapa namanya? Mbak Rini. Mbak Rini, Ibu siapa? Ya, nanti. Bu Yanti dan Mas Irfan. Mas Irfan ya.
urungkanlah niat untuk sumpah pocong. Ya, karena boleh kalian lihat tayangan-tayangan kita tentang sumpah pocong. Selagi masih bisa diberesin aja lah. Ya. Tapi tolong jangan sampai melakukan sumpah pocong, terutama Mbak Rini. Tenangin dulu, jangan emosi. Pokoknya kayak gini Mas, kasih emosi saya. Lu nggak percaya sama aku, mak kau. Coba pocong mau percaya. Dosa besar kau. Kayak gini aja, besok saya kesini lagi lah. Ya, jaga kesehatannya Mas. Ya, Mas. Ya, Ya. besok saya kesini lagi. Ya, nanti saya sama tim Riung lah. Ya, betul. Investigasi ini. Tim Riung ya. Oke, sahabat. Yuk. Itu aja sahabat ya. Ini nanti madunya diminum lagi ya Mas. Ya, Obat sama ini. Ini buat mandi. Ini buat mandi. Nanti ya jangan diminum kalau ini mah. Dicampur Ini buat ya? mandi. Ya dicampur ke ember. Ember. Ininya dibuka dulu, digunting satu-satu, dicampurin semuanya ya. Oke. Mudah-mudahan Mbaknya juga bisa lebih sabar Mbak. Dan Ya. bisa memikirkan keputusan Betul. Makasih ya. Ya udah. Mas, Iya. Mas, Mbak kita pamit ya. Ya, mari semuanya Ibu. Iya. Pak, makasih ya. Ya. Ya maaf ya Pak ya. Ya enggak apa-apa. Nih, Oke, aduh, Pak. apa-apa sumpah pocong sahabat, bingung saya. Kenapa harus sumpah pocong? Tenang aja lah. Masalah masih bisa diselesaikan dengan baik. Tapi ini wajib kita investigasi besok. Bagus. Ya. Takutnya benar kecurigaan dari Bu Rini, Mbak Rini. Iya. Agak curiga juga ya. Coba komentarnya sahabat. Ya, komentarnya untuk ya, untuk investigasi besok saya tugaskan tim Riung untuk investigasi Maki Sableng, ketua kolonel nih. Ya. Tapi permasalahannya agak ribet Gus. Iya. Karena ini anaknya keras. Iya, Aduh, ibunya juga keras. Tuh, cemburunya Bingung juga. saya. cemburunya berlebihan juga. Semuanya berlebihan. Ya. Aduh, gimana sahabat komentarnya? Kita minta komentarnya besok investigasi jangan nih. Tapi ada juga sih kisi-kisi menghadap ke sana. Makanya besok saya tugasin di tim Riung ya. Siap. Buat investigasi benarkah Ibu Yanti dengan Mas Irfan ini mempunyai hubungan khusus. Ya. Oke dah sahabat ya. Ditunggu komentarnya sahabat. Akhirun dari kita, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Rampes.